Haleluya. Hai adik-adik, apa kabarnya? Sehat semuanya, puji Tuhan. Kita tetap semangat, kita tetap sehat, kita mau pakai untuk memuji Tuhan. Suasana kita hari ini masih tetap di luar angkasa loh. Senang kan, keren kan? Kemana Kak Esther ya? Kita mau mulai ibadah nih. Kak Esther, nyangkut di planet mana nih Kak Esther nih? Kita panggil yuk. Kak Esther. Kak Esther. Ya, Kak Esthernya belum datang. Sudah jamnya mau ibadah. Oke deh, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kaliana, adik-adik, aku minta maaf ya karena datang terlambat ibadahnya. Tadi aku lagi liburan, aku pikir nggak perlu datang ibadah. Tapi puji Tuhan aku sadar kalau aku harus setia beribadah karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu setia sama aku. Betul yang dibilang Kak Esther. Sekalipun kita liburan, kita harus tetap beribadah kalau waktunya beribadah. Kaliana, aku ingat satu lagu. Oh ya? Yesuslah sahabatku, dia sungguh baik, dia sangat baik. Dan ada kata-kata, kemanapun aku pergi, Tuhan Yesus selalu ada sama aku. Kita nyanyikan pujian ini yuk Kak Esther. Adik-adik, tahu kan lagunya? Ayo bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama pakai gerakan ya. Yang masih duduk, bangkit berdiri sekarang. Ayo kita nyanyi, kita mau memuji Tuhan. Yesuslah sahabatku. Yesuslah sahabatku, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabatku. Ayo adik-adik, kita nyanyikan pujian ini. Yesuslah sahabatku, dia sungguh baik. Haleluya, nyanyikan pujian ini. Haleluya. Yesuslah sahabatku, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabat. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabatku. Oh, Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik, kalau Tuhan selalu bersama dengan kita, kita pasti bisa mengalahkan semua yang menghalangi kita untuk setia kepada Tuhan. Iya kan Kak Esther? Iya, betul banget Kaliana. Adik-adik, ingat kan cerita Daud dan Goliat? Itu hal yang mustahil karena Daud kecil dan Goliat besar sekali. Bagaimana mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat? Tapi karena Tuhan ada bersama Daud, Tuhan pasti tolong Daud.
Nah, Kak Esther dan adik-adik, itulah sebabnya kita harus perlu Roh Kudus. Supaya dengan Roh Kudus itu kita bisa ditolong oleh Tuhan. Supaya kita rajin membaca firman Tuhan, kita setia beribadah. Dan setia juga melakukan hal-hal yang baik yang disukai Tuhan. Kalau gitu kita nyanyi yuk. Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Adik-adik, kita nyanyikan pujian ini ya. Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Tetap bangkit berdiri ya. Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa, bagaimana caranya? Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa, bagaimana caranya? Bisa saja, hei bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa, bagaimana caranya? Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa, bagaimana caranya? Bisa saja, hei bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Bisa saja, hei bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Puji Tuhan, kita pasti bisa sama dengan Tuhan. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, kita mau siapkan hati kita mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ku bersyukur sebab kau setia. Haleluya, nyanyikan pujian ini. Siapkan berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Memujimu
Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bagian firman-Mu Tuhan, biarkan kami duduk yang tenang, biar bisa mendengarkan firman-Mu yang baik Tuhan. Berkati yang ngajar dan yang mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu di kelas Madya? Senang Om Roy bisa jumpa lagi dengan kalian, walaupun kita tidak bertatap muka ya secara langsung, tapi melalui ibadah online ini, Om Roy percaya dan Om Roy tetap berdoa, semoga kalian dalam keadaan baik, sehat selalu, dan tetap semangat. Amin. Puji Tuhan. Dan mari Om Roy mengajak kita yang sudah siap dengan Alkitabnya. Kita akan sama-sama kembali belajar melalui firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yosua pasal yang ketiga di ayat yang ke-7. Ya, di situ ada judul yang diberikan menyeberangi sungai Yordan. Yosua pasal 3 di ayat yang ke-7. Dalam hitungan yang ketiga, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Puji Tuhan. Nah, Om Roy ingin memberikan judul untuk firman Tuhan pagi hari ini, yaitu hidup dalam penyertaan Tuhan. Puji Tuhan. Hidup dalam penyertaan Tuhan. Nah, kita lihat salah satu tokoh cerita ini yaitu Yosua yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Karena kita tahu bahwa dari cerita tentang bangsa Israel ini, mereka sementara dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, di mana Musa menyerahkan akan kepemimpinannya kepada Yosua atas seizin Tuhan, ya. Karena di dalam Ulangan 31 di situ Tuhan memilih Yosua sebagai pengganti Musa. Nah, kita lihat di sini bahwa Tuhan menyertai Yosua di dalam memimpin bangsa Israel. Kita tahu bahwa Yosua ini adalah seorang yang pemimpin yang baik, ya. Dia seorang yang penuh dengan roh. Dia seorang yang menaruh percaya penuh kepada Allahnya dan beriman kepada Allah. Dia seorang yang rendah hati. Dia seorang yang selalu suka dengan firman Tuhan, suka bergaul dengan Tuhan lewat berdoa, dan dia selalu mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia mengalami penyertaan Tuhan untuk dia akan memimpin bangsa Israel yang begitu banyak untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, bagaimana dengan kita sebagai anak Tuhan? Apakah kita pernah mengalami penyertaan Tuhan? Penyertaan di sini berbicara bagaimana Tuhan menuntun kita. Tuhan mengarahkan setiap langkah kita. Mungkin adik-adik kelas Madya pernah mengalami penyertaan Tuhan, ya, baik dalam kehidupan sehari-hari, ya, melakukan tugas-tugas, kegiatan di sekolah, PR yang harus dikerjakan, ya, mengikuti pelajaran yang saat ini masih secara online diikuti oleh anak-anak. Nah, tentunya kita perlu penyertaan Tuhan untuk memampukan kita, memberikan semangat bagi kita, memberikan kekuatan bagi kita, agar kita alami bagaimana kuasa Tuhan menolong kita. Dan tentunya penyertaan Tuhan itu dapat kita rasakan dan alami dalam kehidupan keluarga, di dalam lingkungan keluarga.
Khususnya melalui tuntunan orang tua yang mendampingi kita, yang mengarahkan kita agar kita tetap rajin ikut ibadah online ya. Selalu diingatkan mungkin, ayo anak-anak bangun pagi-pagi, berdoa ya. Siapkan dirinya dengan baik. Nanti ada ibadah sekolah minggu loh. Nah, ya kan? Tuhan berbicara juga melalui orang tua kita supaya tetap mengarahkan kita untuk lebih giat mengikuti ibadah-ibadah yang telah disiapkan. Nah, puji Tuhan. Kita melihat bahwa tokoh Yosua ini dipimpin sebagai pemimpin bangsa Israel untuk membawa orang-orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Tentu ada tantangan-tantangan yang akan dihadapi, ya. Tentu tantangan yang pertama di mana dia akan membawa bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Kita tahu bahwa Sungai Yordan ini sungai yang sangat besar, ya, sangat panjang, sangat lebar. Juga ada arus yang deras yang harus mereka lalui dan tidak mudah untuk melewatinya. Tapi Yosua seorang yang penuh dengan roh, penuh percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan memerintah kepada Yosua, apa yang diperintahkan kepada Yosua, dia melakukannya dengan sepenuh hati. Dia menaruh iman kepada Tuhan. Pasti ada cara Tuhan, ada hal yang ajaib Tuhan akan lakukan bagi bangsa Israel untuk dapat melewati Sungai Yordan. Nah, kita lihat di sini di dalam Yosua pasal yang pertama, ya. Adik-adik bisa baca di Alkitabnya di dalam Yosua pasal yang pertama, di mana Tuhan menugaskan kepada Yosua agar untuk memimpin bangsa Israel. Di ayat pertama dan kedua, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah Sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Nah, kita lihat di sini proses yang harus dilalui oleh Yosua sebagai seorang pemimpin untuk menyeberangi Sungai Yordan. Tidak mudah adik-adik ya, karena zaman dulu belum ada jembatan, belum ada jalan layang seperti sekarang ya. Dan kita lihat hanya dengan iman, hanya dengan percaya kepada Tuhan, Yosua bisa melihat perbuatan Allah yang luar biasa, sebagaimana yang pernah dialami oleh Musa sebagai pemimpin sebelumnya, ya, di mana bangsa Israel harus melewati laut Teberau untuk menyeberangi laut yang luas itu. Dan luar biasa Tuhan membelah laut itu. Dan apa yang terjadi di pasal yang ketiga, Yosua pasal yang ketiga itu, kita lihat di sini di ayat-ayat selanjutnya di dalam Yosua pasal 3 itu, di ayat 14, ya, kita baca, kita kembali di Yosua pasal 3, ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi Sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, Sungai Yordan itu, ya, sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Kita lihat hal yang luar biasa kembali Tuhan lakukan bagi bangsa Israel, ya, atas penyertaan Tuhan, atas pertolongan Tuhan, dan juga iman seorang Yosua sebagai seorang pemimpin bangsa Israel. Mereka melihat hal yang luar biasa, ya, untuk menyeberangi Sungai Yordan. Para imam yang mengangkut tabut itu mendahului mereka. Ketika para imam ini mau mencelupkan kakinya di air Sungai Yordan, airnya itu langsung terbelah. Wow, keren ya. Mungkin belum ada ya cara seperti itu yang bisa dilakukan oleh manusia ya. Hanya oleh cara Tuhan saja, amin.
Dan kita percaya bahwa kalau kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, di setiap aktivitas, kegiatan dalam hidup kita, contoh, kalau adik-adik bangun pagi ya, mau mulai ikut kegiatan sekolah, kan bangun pagi, tentunya apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ingin mengalami penyertaan Tuhan, harus berdoa. Minta Tuhan pimpin kita, minta Tuhan tuntun kita, minta Tuhan menyertai kita. Amin. Kalau kita mau melangkah tanpa ada penyertaan Tuhan, maka ada hal-hal yang tidak mengenakan terjadi ya. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 28 ayat yang ke-20 di bagian yang terakhir ya, dibaca ya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan bagi kita semua. Tuhan menyertai kita di setiap hari-hari yang kita lalui, di segala hal yang kita jalani dalam hidup kita, bahkan mulai dari saat ini sampai kepada akhir zaman. Itu janji Tuhan. Amin. Tuhan selalu menyertai orang-orang yang selalu menaruh percaya kepada Tuhan, yang selalu berseru kepada Tuhan, yang selalu mencari Tuhan, sama seperti Yosua. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Makanya apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua, dia lakukan dengan sepenuh hati. Ya, tidak ada neko-neko, tidak ada menunda-nunda. Karena dia tahu bahwa siapa yang memberikan perintah itu adalah Tuhan, pasti dia akan berjanji untuk menepatinya. Jadi adik-adik, kalau disuruh kerjakan PR sama gurunya, dikerjakan hari itu. Jangan ditunda-tunda, nanti bakal numpuk tugas-tugasnya. Nah, nanti yang repot siapa? Adik-adik atau orang tuanya? Nah, orang tua nanti repot lagi, harus turut membimbing adik-adik ya. Masih Tuhan berikan kita hikmat, kemampuan, dan semangat untuk mengerjakan aktivitas tugas kita. Karena tugas adik-adik tentunya di kelas madya masih seorang pelajar, bukan? Jadi tugasnya harus belajar. Apa yang ditugaskan, kerjakan hari itu. Ya, supaya kita dapat menjadi contoh bagi adik-adik kita juga. Nah, kemudian Yosua seorang yang percaya penuh kepada perintah Tuhan sehingga dia yakin bahwa penyertaan Tuhan itu akan membawa mereka ke tanah perjanjian. Dan setelah mereka berhasil melewati sungai Yordan itu, kita lihat ada tantangan-tantangan berikutnya. Mereka harus menghadapi bangsa-bangsa yang akan ditaklukkan. Termasuk salah satu cerita yang terkenal yaitu bagaimana bangsa Israel merobohkan apa? Tembok Yeriko. Wah, kota yang berdinding, temboknya tebal. Tapi kita lihat karena penyertaan Tuhan, mereka berhasil merampas kota-kota yang akan mereka duduki, termasuk kota Yeriko. Nah, kita percaya bahwa Yesuslah yang menyertai kehidupan kita. Yosua adalah gambaran juga tentang kehidupan Yesus. Karena di dalam bahasa lain, nama Yosua diartikan sebagai seorang penolong, penyelamat, dan kita percaya satu-satunya penolong yang setia. Satu-satunya penolong kita yang selalu ada bagi kita adalah Tuhan Yesus. Janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita. Apa janji Tuhan? Buktinya, Tuhan memberikan kepada kita, di dalam firman Tuhan katakan, Tuhan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain. Ia akan menyertai kita selama-lamanya. Amin. Siapa itu? Yaitu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, Roh Kudus yang selalu menghimbau kita, yang selalu terus menuntun kita. Ayo belajar dengan sungguh-sungguh, ya kan? Roh Kudus selalu berbicara di hati kita. Ayo kalau mau mulai belajar, kalau mau mulai mengikuti ibadah, berdoa kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang kita alami, minta pertolongan Tuhan, ya. Tuhan selalu memberikan pengingatan tuntunan kepada kita, menyertai kita, ya, melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Mari adik-adik melalui kisah tentang Yosua ini yang adalah gambaran tentang Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus ingin supaya kita mau mengalami penyertaan Tuhan. Kita harus percaya
dan beriman kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mau tetap terus percaya sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita harus punya iman juga untuk percaya sungguh kepada Tuhan. Dan jangan lupa, poin yang kedua, untuk kita alami penyertaan Tuhan, kita harus lakukan setiap perintah Tuhan, yaitu firman Tuhan. Nih firman Tuhan yang kita baca setiap hari, ya. Jangan lupa dibaca loh Alkitabnya. Harus baca dengan sepenuh hati, ya. Lakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati, dengan ketaatan dan setia kepada Tuhan. Amin. Dan Om Roy percaya kalian akan bertumbuh iman kalian dan Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Memang perjalanan kita masih panjang, ya. Selama masih kita di dunia, kita masih banyak menghadapi banyak tantangan. Tapi percayalah, Tuhan selalu menyertai kita karena Tuhan akan menyediakan hal yang luar biasa, yaitu janjinya, ya. Kalau kita, ya, hidup di jalan kebenaran yang Tuhan tuntun kita, Dia akan memberikan kita kehidupan yang kekal, ya. Sebagaimana di ayat hafalan kita buka, ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ya, ayat yang ke-6, ya, sebagai ayat yang terakhir dan juga sebagai ayat hafalan. Di situ kita baca sama-sama, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan, ya. Kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan alami hidup dalam penyertaan Tuhan, ya. Lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan setia, percaya kepada Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk berkat firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Tuhan, kiranya pimpin kami, tuntun kami Tuhan. Kami mau hidup dalam penyertaan Tuhan di setiap waktu, setiap saat dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan untuk kami dapat hidup melakukan firman-Mu Tuhan, tetap terus percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan menuntun kami kepada jalan keselamatan, kepada hidup yang kekal, yaitu sorga yang mulia Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan pimpin kami semua, agar kami alami penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak kelas Madya, agar mereka tetap menjalani kehidupan mereka dengan penuh kesanggupan, dengan ketulusan hati, dengan menjadi anak-anak yang dapat menjadi berkat bagi orang tua mereka. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan.